Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menghadirkan satu keilmuan yang bersumber dari kitab yang usianya cukup tua dan lawas. Ilmu ini dinamai di dalam kitabnya sebagai Asma Hajarul Ahmar atau Asma Batu Merah. Kenapa disebut Asma Batu Merah? Allahu alam. Saya juga tidak tahu. Itu hak dari pengarang kitab, hak dari musonif kitabnya, kenapa ilmu ini dinamai sebagai Asma Batu Merah. Ya, ilmu ini merupakan ilmu yang kalimatnya cukup pendek, riadohnya tidak memberatkan. Kalimat coba sebentar saya cek dulu ya, berapa panjang kalimatnya ini. Baik, sebentar. Oh iya, nah, panjang daripada kalimat ini terdiri dari 1 2 3 bentar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 kata. Terdiri dari 15 kata. 1 2 3, ya benar 15. Karena yang kalimat ya, jadi ada ya dan kalimat ya dan wa seperti ajibni ya abal hikam, wa anta ya Hisyam, itu kan asma awan. Ya dan wa nya nggak dihitung. Jadi kalau dihitung kalimat asmanya doang tanpa kalimat ya dan wa itu sekitar 15 kata ya. Nah, sekarang kalau asma ini kita apa sih samakan dengan ayat Al-Qur'an, ini sepanjang apa sih? Coba saya baca ya. Kalau disamakan dengan ayat Al-Quran, ini sepanjang surat Al-Kautsar. Sepanjang surat Al-Kautsar ya. Jadi memang cukup pendek. Asma ini cukup pendek dan sangat ringan untuk dibaca. Jadi itu tadi, asma ini cukup pendek dan ringan untuk dibaca serta dihafal. Nah, asma ini diriadohi selama 7 malam berturut-turut. Asmanya dibaca sebanyak 41 kali. Nah, jika sudah selesai riadoh 7 malam, maka asmanya hanya dibaca 7 kali dalam sehari. Nah, di samping itu, di sini juga ada kunci khususnya. Ada kunci khususnya untuk mengamalkan asma ini jika memang kita memiliki tujuan-tujuan hajat-hajat yang mendesak. Hajat-hajat yang mendesak, kita bisa meriadohi asma ini dengan kunci khususnya yang dinukilkan di dalam kitabnya ya. Jadi di dalam kitabnya selain ada metode riadohnya, ada juga kunci khususnya, kunci khusus yang harus diamalkan oleh para oleh para pengamal ilmunya. Jadi kalau memang kita memiliki hajat-hajat khusus, hajat-hajat genting, arjen gitu kan, urgen, kita bisa menggunakan kunci khususnya. Nah, keterangan daripada asma ini adalah inna fi hazihi asma'i khuddimat bil khadimi mutasyakil wujudi soro asadan wahida. Jadi di dalam asma ini dihodami oleh hodam yang mutasyakilil bertasyakul atau berubah wujud. Jadi berubah wujudnya menjadi singa. Kita buka lagi. Wa huwa zul wujudil asli wa huwa ahadu abdi syarihi bisyaratil aswadi nafat. Dan dia memiliki wujud yang asli, yaitu seorang hamba wa huwa ahadu abdi syarihi, hamba syari bisyaratil aswadin nafat, berkulit hitam legam. Jadi dia memiliki wujud asli seorang hamba sahaya yang memiliki kulit hitam legam. Wa fi usbu'ihi hunaka hajarun ahmar nahwa ruman. Dan di jarinya terdapat batu berwarna merah sebagaimana delima. Jadi hodam ini dia di jarinya ada batu berwarna merah sebagaimana batu delima. Bukan batu delima, sebagaimana delima, buah delima ya. Sebagaimana buah delima. Jadi itu tadi ternyata memang di dalam keterangannya pantas ilmu ini dinamai sebagai ilmu ini dinamai sebagai
Asma Hajarul Ahmar. Karena apa? Karena itu tadi Khodamnya memakai batu yang berwarna merah di jari tangannya gitu loh. Jadi terjawab sudah. Tadi belum sempat saya baca, begitu dibaca keterangannya ternyata pantas dinamai Asma Hajarul Ahmar karena di dalam asma ini terdapat khodam yang mana khodam ini pakai di jarinya pakai batu merah gitu. Dan kalau di jari nggak mungkin kalung kan, pasti cincin gitu loh. Yang ditempel di jari pasti cincin, biasanya pasti cincin, 90% kemungkinan pasti cincin gitu loh. Nah jadi itu tadi, ilmu ini merupakan ilmu yang memang dihodami oleh jin yang tasyakulnya menjadi singa, dan wujud aslinya adalah hamba berkulit hitam, hamba sahaya berkulit hitam ya, aswadi nafat, hitam legam. Kulit khodam daripada ilmu ini hitam legam, tasyakulnya menjadi singa, tapi wujud aslinya itu hamba sahaya yang hitam legam. Oke. Nah kemudian si hitam legam ini, si hamba sahaya yang hitam legam ini, di tangannya, di jari tangannya dia ada batu berwarna merah. Maka itulah penyebab musonib kitabnya memberi nama ilmu ini sebagai ilmu Hajarul Ahmar, karena khodamnya memiliki batu yang berwarna merah. Fungsi daripada Asma Hajarul Ahmar ini itu banyak, fungsinya banyak dan multifungsi. Ini bisa digunakan untuk urusan apapun yang memang kita perlukan. Ada apa sih ibaratnya? Ada batasan-batasannya ya, ada batasan-batasannya. Meskipun memang ilmu ini multifungsi, tapi tidak semua hal bisa kita lakukan semudah itu, enggak. Tetap kaidah dalam aturan agama berlaku. Kita bisa untuk menggunakan untuk rezekian, pelarisan, untuk apa bisa, tapi untuk urusan membunuh orang, menyakiti orang ya jelas nggak bisa. Jadi itu tadi harus saya jelaskan dulu. Karena apa? Karena kadang ada orang-orang yang salah tafsir, mentang-mentang ilmunya multifungsi, dipikirnya bisa untuk santet gitu loh. Padahal nggak bisa. Mana ada ilmu hikmah untuk santet dan menyakiti orang, nggak ada ilmu hikmah yang tujuannya seperti itu. Kalaupun ada ilmu hikmah yang tujuannya seperti itu namanya halak, ilmu membinasakan, menghancurkan musuh. Dan kita tidak boleh berdoa kepada Allah mohon dimatikan segala macam, meskipun memang ada ilmu-ilmu yang memang ditujukan untuk membunuh orang ya, seperti balatoh Nabi Sulaiman kan ditujukan untuk membunuh raja. Nah raja yang bagaimana dulu yang berhak dibunuh gitu loh. Jangan mentang-mentang ilmu ini untuk membunuh orang terus bisa kita gunakan ke orang-orang yang memang kedolimannya nggak dolim-dolim banget, karena saling iri lalu kita gunakan ilmu bilatoh untuk membunuh orang tersebut, ya nggak bakal tajrib. Karena ilmu bilatoh kan ditujukan untuk membunuh raja yang dolim gitu loh, dengan tingkat kedoliman tertentu. Jadi di dalam ilmu hikmah itu tidak ada ilmu santet-santetan. Kalaupun ada, itu ilmu halak, ilmu untuk menghancurkan musuh, menghancurkan orang dolim. Hancurnya seperti apa ya kita nggak bisa request, terserah Allah. Mau Allah bikin dia miskin, mau bikin dia celaka, mau bikin dia mati, itu terserah Allah. Kita hanya berdoa memohon balasan agar orang itu Allah hancurkan gitu loh. Kalaupun memang ada doa-doa khusus yang meminta agar Allah mencabut nyawanya segala macam, mematikan dia, memang ada, tapi untuk tingkat kedoliman tertentu gitu loh. Nggak bisa dipukul rata semua orang jahat bisa dibunuh, nggak bisa gitu loh. Orang yang mencuri kan jahat, tapi ya nggak bisa juga dibunuh gitu loh. Kecuali memang kalau tingkat kedolimannya sudah benar-benar dolim, seperti Amerika, Israel, segala macam. Kemudian pemimpin-pemimpin zolim, orang-orang zolim itu bisa. Orang-orang yang memang tingkat kezolimannya sudah tidak bisa ditolerir gitu loh, harus benar-benar harus dibunuh. Itu bisa menggunakan ilmu-ilmu tertentu untuk membunuh orang ini. Dan itu ada saya temukan di dalam salah satu kitab, itu ilmu bilatoh namanya. Jadi kita buat bilatoh, buat gambar bilatoh di tanah, lalu kita tulis nama target orang yang dolim ini, bukan orang, raja, harus raja ya, raja yang zolim ini. Kita tulis namanya di tengah, lalu kita tusuk dengan tombak, harus dengan tombak, jangan pisau, jangan pakai golok, harus tombak. Ditusuk tengah-tengahnya pakai tombak, maka raja yang bersangkutan akan mati. Dan itu ada khasana ilmu-ilmu hikmah seperti itu ada. Dan kalau orang yang nggak belajar kitabnya pasti, wah ini kok ilmu hikmah ada yang seperti ini, ada ilmu begini begitu, wah pasti bakal salah tafsir kan. Makanya nggak saya jelaskan lebih panjang. Kalau memang pengen paham lalu apa kaidahnya, kenapa kok bisa ada ilmu seperti itu, ya itu ada gitu, itu ada kaidahnya. Jadi jangan mentang-mentang ilmu hikmah terus begitu ada ilmu hikmah yang menjelaskan soal ilmu untuk menghancurkan dan membunuh musuh, lalu kita sebut ilmu itu sesat, yang nggak bisa begitu juga gitu loh. Karena
di dalam Islam diperbolehkan untuk membunuh orang dalam keadaan-keadaan tertentu. Seperti orang yang membunuh keluarga kita, maka kita diperbolehkan membunuh orang tadi. Jatuhnya apa? Kisos gitu loh. Orang yang membunuh keluarga kita, dia kaburnya ke Amerika gitu loh. Sedangkan kan kita nggak punya biaya untuk kontak Interpol untuk memburu orang ini gitu loh, hanya untuk kasus untuk pembunuhan satu orang. Kan kita nggak bisa. Untuk membalaskan yang seperti ini kita bisa menggunakan ilmu-ilmu halak gitu loh, ilmu-ilmu halak yang memang ditujukan untuk membunuh orang gitu loh. Dan ilmu-ilmu halak tadi hanya bisa berfungsi dalam keadaan-keadaan tertentu. Salah satu contohnya adalah jika ada sanak saudara kita dibunuh lalu pembunuhnya kabur entah kemana, dan itu orang tadi yang membunuh tadi itu bisa kita bunuh dengan ilmu-ilmu halak, dan itu diperbolehkan di dalam agama. Ya, itu jatuhnya kisos, Dan begitupun dalam kondisi perang, kita diperbolehkan membunuh dalam kondisi perang. Jadi jangan anti terhadap hal-hal yang sedikit keras gitu loh, karena memang meskipun agama Islam agama yang rahmatan lil alamin, tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang membolehkan kita sebagai umatnya untuk melakukan penyerangan terhadap orang-orang yang dolim atau durhaka tadi gitu loh. Tapi mayoritas Islam memaafkan selama dosanya masih bisa dimaafkan. Dosa syirik, kufur, orang-orang kafir sekalipun yang sudah murtad pun boleh dimaafkan. Lalu ada kan katanya orang murtad harus dibunuh. Memang betul, orang yang murtad itu harus dibunuh kalau dalam kondisi tertentu. Jadi di zaman dulu ada orang yang murtad, selain dia murtad, dia juga pindah ke ke perkumpulan lawan, dan dia membocorkan situasi, membocorkan kekuatan militer kaum muslimin. Makanya pada masa itu orang-orang yang murtad harus dibunuh. Kenapa? Karena orang-orang yang murtad mereka pasti pindah kubu dan membocorkan kekuatan militer orang Islam pada masa itu, makanya harus dibunuh. Tapi selebihnya dari itu yang nggak harus dibunuh, orang yang murtad yang nggak harus dibunuh gitu loh. Bahkan kenapa nggak harus dibunuh? Kalau memang dia dibunuh ya dia nggak ada kesempatan lagi untuk kembali ke Islam gitu loh. Sedangkan kalau tidak dibunuh, kita terus mendakwahkan dia sekuat tenaga, terus menceramahi, mendakwahkan dia kebenaran sesuai kapasitas kita, sekuat tenaga kita, maka masih ada kesempatan dia untuk kembali ke dalam agama Islam gitu loh. Jadi itu tadi ilmu-ilmu halak seperti ini itu ada di dalam ilmu hikmah, itu ada, tapi hanya bisa berfungsi dan hanya bisa digunakan dalam keadaan-keadaan tertentu yang diperbolehkan di dalam agama. Harta kita dirampas, keluarga kita dibunuh, maka orang tadi boleh untuk dibunuh. Kalau ada orang yang ngomong nggak boleh dibunuh, orang yang seperti itu boleh dimaafkan, ya silakan. Keluarga antum saya bunuh, harta antum saya ambil. Saya ingin lihat antum apakah ikhlas seperti itu atau tidak gitu loh. Harusnya kalau ngomong orang yang seperti itu, yang orang pembunuh dan perampok tidak boleh dibunuh, kalau antum bilang pembunuh dan perampok harus dimaafkan, ya silakan. Biar saya yang membunuh keluarga antum, saya yang merampok keluarga antum, dan saya mohon maaf gitu loh. Kalau memang benar agama Islam yang rahmatan lil alamin ini mengharamkan 100% pembunuhan gitu loh, enggak. Jadi ada bagian-bagian, ada keadaan-keadaan tertentu di dalam agama Islam yang memang menyerang dan membunuh musuh itu diperbolehkan ya. Cukup panjang nih penjelasannya ya, kemana-mana. Oke, jadi itu tadi soal Asma Hajarul Ahmar, asma yang memang memiliki hodam singa dan fungsinya multifungsi. Asmanya pendek sepanjang surat Al-Kautsar, riadonya hanya 7 malam. Hanya 7 malam. Semoga kawan-kawan yang memang berjodoh dengan ilmu ini Allah mudahkan jalannya untuk memiliki dan meminang ilmu ini. Sekian dari saya persembahkan Asma Hajarul Ahmar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.